Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Para usaha maupun bisnis tetap bisa bersaing dan bahkan bisa lebih hemat kos barangkali, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih kan Bapak Ibu di sini adalah trainer ya, bahasanya instruktur. Malah sebenarnya kayak kebalik nih, saya harus banyak belajar sama Bapak Ibu semua. Karena kalau saya sendiri untuk trainernya untuk menjalani digital marketing saya udah dari tahun 2018 kurang lebih Bapak Ibu. Cuman untuk jadi trainernya baru-baru tahun ini. Makanya banyak belajar kayaknya Bapak Ibu ya. Nah, untuk diskusi hari ini untuk di Facebook Ads kita bakal mempelajari tentang pengenalan Facebook Ads, objektif dalam beriklan, persiapan akunnya, struktur iklan, praktek, dan gimana caranya kita bisa intip iklan kompetitor dari brand-brand besar maupun UMKM yang memang bisa dijadikan benchmark untuk usaha-usaha kita. Nah, jadi di sini kurang lebih bisa dibilang 80% praktek. Jadi untuk kelas Instagram maupun Facebook Ads ini sebenarnya cukup berat, tapi asik banget Bapak Ibu. Cuma nanti memang kita prakteknya bakal dimulai setelah isoma. Biar nanti Bapak Ibu udah keisi logistiknya, baru kita masuk ke bagian yang memang paling asik dari situ. Kalau dimulai dari sekarang malah takutnya berat kalau prakteknya dari sekarang. Jadi di sini saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wildan, biasa dipanggil Wildan. Saya social media marketer dari 2018. Saya juga sekarang bekerja di Digital Agency sebagai digital media planner. Jadi kurang lebih kerjaan saya itu adalah memplotting budget brand-brand yang saya kelola. Jadi dari 2018 sampai sekarang saya ngelola UMKM, dan untuk di brand-brandnya saya ngelola e-commerce, merek oli, skincare, dan lain-lain. Jadi kurang lebih juga saya pernah pembinaan UMKM juga bersama Parekraf di 5 kota besar, dan juga pernah ngelola 200 akun iklan terdampak COVID. Nah, untuk masuk ke pengenalan Facebook Ads, saya pengen tahu dulu nih Bapak Ibu semua, ada yang pernah nggak ngerasa kayak dihantuin iklan gitu? Lagi main Facebook, lagi main IG, misalkan contoh lagi pengen ke Jogja, misalkan lagi pengen jalan-jalan, pengen beli tiket online, terus tiba-tiba nggak jadi beli nih, kayak cuma ngintip Traveloka, misalkan ngintip Traveloka nggak jadi beli, tiba-tiba pas lagi main YouTube, lagi main Facebook, main IG, Traveloka terus iklannya tuh, bahkan spesifik ngomongin Jogja gitu kan tempat wisatanya. Atau enggak Bapak Ibu mungkin ada yang pernah lagi nyari sepatu, nyari tas, terus tiba-tiba iklannya jadi tas mulu di brand-brand lain gitu yang memang cocok gitu dengan selera kita gitu. Pernah nggak Bapak Ibu sering nggak? Sering ya? Nah, kurang lebih tampilannya pasti Bapak Ibu tahu ya, itu ada di Instagram feed, ini kalau di Facebooknya ada yang bisa juga muncul di story. Jadi kurang lebih memang Facebook ternyata Bapak Ibu, Facebook itu sama Instagram memang udah jadi satu ya, udah merger. Dan ternyata para penggunanya itu diamati kebiasaannya tiap hari 10.000 titik. Kapan kita biasa online, kapan kita paling lama online-nya, waktu dimana kita memang mantapin iklan, ngeklik gitu. Jadi Facebook tahu. Jadi bahasanya untuk iklan di Facebook kita bisa benar-benar tertarget. Contoh misalkan saya jualan baju bayi gitu ya, saya bisa menarget ibu-ibu rumah tangga yang punya anak 2 dan umurnya masih di bawah 1 tahun. Bisa nggak? Bisa banget. Jadi bahasanya budget iklan yang saya keluarkan itu tidak ke orang yang memang belum punya anak gitu bahasanya. Jadi bisa dilihat dari kebiasaan dia ketika menggunakan media sosial, khususnya Facebook dan Instagram. Atau enggak di sini mungkin Bapak Ibu ada yang main Instagram, terus suka explore, ada yang tombol search itu explore, tiba-tiba suka keluar konten ini macam-macam gitu kan. Akun-akun yang tidak kita follow, nah itu biasanya ngikutin dari kebiasaan kita. Kalau kita suka otomotif, muncul rekomendasi akun-akun otomotif. Kita suka tentang parenting, nanti muncul rekomendasi akun-akun tentang parenting. Nah, sama halnya kayak iklan, kita lagi nyari tas, nyari sepatu, Facebook tuh tahu nih, oh nih Bapak Anwar lagi nyari sepatu nih, Bapak Anwar baru pindahan nih gitu kan, nih ada jasa kurir pindahan tangan gitu kan.
Nah itu sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi kurang lebih bahasanya kayak ngehantuin audiens. Jadi kita bisa ngebuat iklan khusus untuk orang-orang tertentu. Contoh misalkan nanti Bapak Ibu misalkan udah punya Instagram untuk bisnisnya masing-masing, atau nanti mungkin ketika nanti membina para pelaku usaha ini ketika mempunyai Instagram, kita bisa nih mengiklankan khusus ke orang-orang yang pernah ngepoin atau visit ke profil Instagram kita. Jadi bahasanya contoh misalnya gini, kita anggap ya Bapak Ibu punya usaha, terus tiba-tiba kita langsung iklan promo gitu ya. Misalkan saya jualan bakso, saya bilang nih promo nih dari harga 28.000 jadi 20.000 gitu kan. Kalau saya iklanin ke orang yang nggak tahu merek saya, biasanya orang malah langsung usul dulu kan gitu ya. Oh ini mah harganya emang dinaikin dulu aja baru diskon gitu ya. Nah padahal sebenarnya kita bisa nih diskon itu hanya kita kasih ke orang-orang yang memang udah tahu sama merek kita. Jadi bisa memancing pembelian lebih besar. Jadi kurang lebih bisa dimacam-macamin gitu ya. Nah analogi iklannya kurang lebih gitu Bapak Ibu. Mungkin sering lihat gitu ya, ada Bandung OVO gitu ya, Vivo yang memang sebenarnya nggak ngaruh ke penjualan gitu, dia cuma kayak ngeramein toko aja, ada musik jedak-jeduk gitu kan, mereka juga joget gitu, kadang berantem kayak gini gitu ya. Nah fungsinya apa sih? Mereka untuk mengundang keramaian orang biar lagi di jalan tuh nggak sama sih toko handphonenya gitu. Apakah beli? Belum tentu, dia ini aja nih ngasih tahu bahwa sebenarnya lagi ada promo nih di toko handphone itu gitu. Terus ada juga kalau lagi di mall, mungkin Bapak Ibu sering juga yang tiba-tiba, halo kakak, selamat datang gitu kan, terus diajak masuk ke dalam gitu ke tokonya, terus diintilin, terus saya diintilin gitu kan. Bapak dia lagi mau nyari jam tangan, diintilin aja sama si mbaknya gitu, Pak mau nyari apa Pak? Ada bisa saya bantu? Oh iya nih, saya lagi nyari jam buat anak saya. Baru dia ngasih rekomendasi, ya Pak kalau yang anaknya perempuan atau laki-laki, ini si jamnya nih gini gitu kan, dia ngasih rekomendasi sampai akhirnya nemenin kita sampai transaksi. Nah kurang lebih Facebook juga sama Bapak Ibu. Jadi kita iklannya itu objektifnya ada banyak gitu ya. Objektifnya kurang lebih ada banyak. Jadi tergantung kebutuhan. Bisa untuk sekedar untuk meramaikan, atau kayak di TV sekedar tayang aja nih. Kita maksimalin jumlah tayang biar satu user, satu pengguna. Misalkan saya punya usaha kuliner gitu kan, saya bisa target by radius gitu. Jadi radius 4 km dari tempat usaha saya, iklan saya ada di orang-orang di sekitar situ gitu. Karena 4 km, karena biar ongkos Gojeknya atau GrabFood-nya nggak terlalu mahal gitu. Nah jadi saya bisa target nih satu orang biar melihat iklan saya sampai 3 kali. Terus aja sampai akhirnya dia tahu nih kayaknya ada brand baru nih, ada usaha baru nih lagi viral gitu kan. Akhirnya dia lama-lama jadi penasaran juga pengen beli di kita. Nah ada juga ya tadi benar-benar iklannya itu fungsinya untuk menemani audiens sampai transaksi. Macam-macam kita bisa bahasa kita bisa minta tolong Facebook, tolong dong cariin orang yang lagi nyari tas nih, saya jualan tas. Cari dong orang-orang yang memang terbiasa belanja online, dia lagi nyari tas untuk perempuan, kurang lebih harganya 300.000 gitu. Nanti Facebook akan bahasanya masalah learning, dia akan mempelajari dari barang kita sampai ke audiens gitu, sampai nanti akhirnya performanya itu nambah lah gitu ya. Maksudnya performanya misalkan kita lebih ke kliknya ternyata makin lama makin bagus gitu. Nanti ketahuan di situ kita bisa lihat biayanya untuk membuat orang klik iklan kita ada di berapa rupiah, kurang lebih seperti itu. Nah kalau di sini contoh lainnya seperti sales mobil Bapak Ibu. Jadi kalau orang jualan mobil, dia nggak akan semua orang lewat ditawarin, dia udah di training nih sama bosnya. Nanti kalau orang stylenya kelihatannya bagus, kelihatan orang kaya gitu kan, baru tawarin ya mobil gitu, saya jualan expander gitu ya. Baru tahu jangan orang lagi pacaran berdua ditawarin, mereka nggak ada duitnya gitu kan. Nah sama kurang lebih Facebook tahu gitu kan, oh ini yang iklan pengennya nyari tas nih cuma ke ibu-ibu rumah tangga aja yang umurnya udah 30 sampai 50 misalkan. Nah jadi enak banget iklan di Facebook tuh benar-benar bisa se-powerful itu. Kurang lebih kayak gitu.
Nah, di sini kenapa Facebook Ads menjadi salah satu yang powerful untuk pelaku usaha UMKM? Karena menurut saya 3 alasan ini sudah cukup untuk orang mempelajari Facebook Ads gitu ya. Pertama, target audiensnya detail banget. Jadi beda dengan kita beriklan di TV, beda iklan di radio, di media cetak gitu ya, di koran. Kita nggak bisa target kayak tadi. Saya pengen dong cuma ngiklan ke orang-orang yang punya anak aja nih, masih punya anak bayi gitu. Sayangnya nggak bisa. Ya udah hajar pukul rata aja gitu ya. Kita bayar 80 juta misalkan, hanya tayang di beberapa media cetak dan tidak terukur gitu. Sementara kalau misalkan di Facebook Ads, kita targetnya bisa pilih, radiusnya bisa pilih juga, dan juga laporannya jelas gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih, kita dari budget iklan kita ini udah terpakai berapa sih, itu jelas. Jadi benar-benar ketahuan gitu ya. Nah yang kedua, objektifnya tadi sangat beragam. Kita mau sekedar ngeramein biar postingan di Instagram kita rame, Facebook kita rame gitu ya. Contoh misalkan kita lagi ngadain kuis nih, misalkan kayak saya ngelola salah satu brand, dia ngadain digital activity teman-teman namanya. Jadi kayak yang coba dong share nih, kalian malam minggu lagi pandemi gini pada ngapain sih, coba dong foto nih keseruan kalian sama keluarga lagi ngapain gitu. Nanti yang paling seru bakal dikasih voucher GoPay misalkan. Nah konten itu diiklanin, makin rame nih, makin banyak yang ikutan gitu. Jadi akhirnya si brand pun seneng gitu kan, banyak yang berpartisipasi gitu ya. Nah tadi juga bisa juga kita emang iklannya tujuannya untuk ke penjualan langsung, bisa juga hanya untuk pengenalan brand. Kalau lagi ada promo, lagi ada produk yang baru muncul, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, ini budgetnya terhitung sangat murah teman-teman. Jadi mulai dari Rp20.000 per hari, kita sudah bisa iklan di Facebook. Facebook itu maksudnya di Facebook dan Instagram ya. Kita bisa iklan di Facebook. Dan juga mudah dipelajari, semua orang bisa gitu, nggak harus ngambil lisensi, bisa. Tutorialnya ada banyak gitu ya. Di Facebook kalau nyari udah banyak, di Google ada gitu. Cuma walaupun tetap namanya jam terbang sangat berpengaruh. Jadi kita ngelola terus di beberapa jenis usaha, atau misalkan kita punya satu bisnis, terus dicari nih, dievaluasi sampai akhirnya kita bakal tahu yang paling perform yang paling baik, iklan yang seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini teman-teman, kurang lebih ketika kita memulai usaha dalam digital gitu secara online, ternyata ada adabnya gitu. Ternyata ada adabnya. Kita nggak bisa yang tadi misalkan kita baru punya usaha, oh iya nih kata Mas Idan, kalau misalkan digital kita bisa langsung jualan, tujuannya langsung sales gitu ya. Ternyata nggak bisa, orang bakal mental juga, ternyata ada adabnya. Kita nggak bisa, misalnya kayak saya baru kenal sama Pak Anwar, Pak, waduh Pak, saya kayak butuh uang sih, nggak ada ongkos pulang Pak gitu. Nggak juga gitu, orang pasti takut gitu. Sama halnya kayak misalkan saya baru deketin cewek, belum kenal belum apa, udah ngajak nikah gitu kan. Yang ada malah orangnya ketakutan gitu. Nah ternyata kan ketika kita dagang secara online gitu kan, kita iklan secara online, ada adabnya yang disebut sebenarnya namanya funnel marketing. Nah funnel marketing ini adalah sebuah metode gimana caranya kita bisa memfilter orang-orang yang tadinya sekedar iseng pengen tahu doang, sampai akhirnya nanti kita tarik mana ini yang akan menjadi loyal customer kita. Nah kurang lebih tahapannya teman-teman. Pertama itu ada namanya awareness di sini ya. Di sini ada namanya awareness. Jadi di sini niatnya adalah, tujuannya adalah gimana caranya bisnis kita bisa dikenal sama orang. Jadi dengan tadi contoh iklannya yang memang kalau di konvensional kayak tadi Oppo ada badut gitu ya, ada joget-joget di depan tokonya, atau enggak teman-teman mungkin pernah lihat yang ada balon yang tangannya gini-gini nih, ada gini gitu kan. Padahal sebenarnya ya apa nih toko apa, mungkin ayam bakar, Pak bensin juga ada begitu, biar orang pengen nengok aja gitu ya. Niatnya hanya sekedar itu, biar orang ngerti, oh ada pom bensin baru nih, oh ada tempat makan baru nih gitu ya. Sama kayak orang buka kafe, banyak lampunya gitu kan, lampunya di depan gitu kan, lampu gantungnya gitu, kurang lebih sama niatnya agar kita mulai dikenal. Atau mungkin kalau yang konvensional bisa gini juga, mungkin Bapak Ibu sering lihat ada tempat makan,
kayaknya parkirannya penuh gitu ya, ini orang ngisi motor padahal di dalamnya kosong gitu ya. Jadi untuk menarik perhatian aja, itu kayaknya ramai ini, banyak yang datang. Nah itu sama tujuannya biar setidaknya dilihat gitu ya, si tokonya dilihat, kurang lebih seperti itu. Nah ketika kita udah mulai dikenal teman-teman, baru nih dari sini kita tarik nih, gimana caranya ketika orang yang mulai ingat sama kita, dia bisa gampang nyari kita lagi gitu. Nah kalau di digital caranya adalah kita dengan rajin untuk posting, kita bikin konten-konten yang bermanfaat. Jadi mungkin di hari besok atau lusa teman-teman bakal belajar tentang membuat konten sama Mas Erik. Nah di sini teman-teman bakal dikasih tahu betapa kuatnya konten-konten edukasi gitu. Kenapa kita nggak bisa sih kalau jualan kontennya tuh jualan terus ternyata nggak bisa. Nah di sini juga sama ternyata agar kita bisa mudah ditemukan, kita harus sering membuat konten-konten yang bermanfaat. Contoh misalkan konten yang bermanfaat, misalkan saya jualan sepatu nih, saya jualan sepatu ori. Nah konten yang bermanfaat apa? Saya bisa ngasih tips-tips cara merawat sepatu, cara membersihkan sepatu kulit misalkan, terus cara nyimpan sepatu yang benar, gimana caranya biar dia nggak jamuran, nggak rusak gitu kan, nggak gampang meretek gitu ya si sepatunya gitu. Sama kalau misalkan orang jualan bakso nih, edukasinya kayak gimana nih Mas? Edukasinya bisa kasih tahu nih ke audiens, nih cara bikin bakso yang ada telurnya nih caranya gini loh gitu. Sembari di situ soft selling juga, kita meyakini audiens atau calon customer kita bahwa oh iya nih mereka brand bakso ini kualitasnya bagus loh gitu ya, dagingnya banyak gitu, atau telurnya besar gitu ya. Nah di situ konten-konten edukasi itu sembari kita meyakinkan atau membangun trust, kepercayaan audiens ke brand kita. Nah lalu ketika kita sudah bikin konten yang rajin, kita juga harus ada di beberapa media sosial. Misalnya di Facebook juga aktif, Instagram juga aktif. Lalu kalau orang nyari di Google, nama usaha kita ada. Di GoFood udah terdaftar gitu kan, udah ada GrabFoodnya juga. Terus gimana caranya dari semua sosial media kita, jangan lupa tuh dicantumin, ini GoFoodnya saya, linknya ini, kalau mau pesen di Grab ini, kalau mau nanya-nanya di WhatsApp, ini kontak adminnya. Jadi kurang lebih jangan sampai membuat audiens yang udah nemuin kita, dia bingung nih cara belinya gimana ya gitu. Kita lupa untuk nyantumin, kurang lebih kayak gitu. Nah ketika memang sudah mudah ditemukan teman-teman, disinilah mulai gimana caranya kita untuk membangun reputasi. Gimana caranya? Disinilah kita bisa kerjasama dengan KOL atau influencer. Jadi KOL itu tidak hanya influencer ya, jadi bisa jadi akun paid promote yang akun sudah besar, tidak ada tokohnya, seperti contoh Labeturan gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya Labeturan, ya itu bisa tuh untuk naikin brand kita gitu, untuk menjaga reputasi. Misalkan oh ternyata brandnya punya Pak Dion nih udah dibahas sama Dewi Sandra nih gitu kan, oh itu langsung orang percaya gitu kan. Kalau orang-orang yang nggak ngeh gitu kita ternyata bisa endorse gitu. Tapi walaupun orang yang ngeh kita endorse gitu kita bayar, tetap aja orang kagum gitu karena bayarnya tidak murah. Jadi kurang lebih untuk membangun reputasi macam-macam, kita bisa kerjasama sama KOL, kita bisa ngumpulin testimoni yang memang natural gitu ya, nggak yang kayak kelihatan banget gitu ya, dibuat-buat gitu. Nah dan juga